warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Iip Wijayanto di dalam program Solusi Asik dari Pak Iip. Kita akan kembali mengupas, membincang berbagai serba-serbi persoalan kehidupan, tentu ditinjau dari sudut pandang atau perspektif Islam ya. Baik, dan seperti biasa jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan kirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, sekarang ini orang suka men-share segala sesuatu yang disangka itu bernilai dakwah dan bernilai kebaikan. Misal kalau ada postingan yang ada bahasa-bahasa dakwahnya, mesti semua rajin men-share. Saya pernah membaca sebuah postingan yang katanya jika di-sharekan sekian ribu kali, itu akan memudahkan rezeki. Saya juga pernah membaca postingan tentang keutamaan Rebo Pungkasan, keutamaan bulan Rajab, dan seterusnya, yang setelah saya amati ternyata semuanya bersumberkan kepada hadis-hadis yang dhaif. Maka pertanyaan saya, apakah berdakwah dengan asal-asalan seperti ini, itu ada nilai pahalanya? Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, ada orang-orang yang hobi sekali memasukkan kita ke grup-grup WhatsApp tanpa meminta izin. Dan lebih parahnya lagi, grup WhatsApp-nya diatur sehingga kemudian yang bisa komen dan bisa men-share sesuatu hanya adminnya saja. Sementara kita, anggota grup, itu hanya menjadi objek dakwah mereka. Maka pertanyaan saya, apakah yang demikian termasuk etis? Dan kemudian ketika kita left atau send out dari grup tersebut, apakah itu tidak memutus silaturahmi? Mohon penjelasannya. Ya, jadi memang perkembangan teknologi itu memberikan begitu banyak perubahan-perubahan ya. Nah, di dalam dakwah sendiri sebenarnya menyampaikan dakwah itu sesuatu yang baik, semangat untuk berbagi informasi yang dia dapatkan, yang dia rasa baik, mungkin itu juga sesuatu yang baik. Dan semoga niatnya baik ya. Tetapi memang niat yang baik ini itu harus dilandasi dengan keilmuan yang benar ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar jangan sampai niatnya sudah baik, keinginannya sudah baik, tetapi ketika tidak ada ilmu untuk melacak sesuatu ini, konten itu tadi benar atau tidak, seperti yang ditanyakan, bersumber dari sumber yang sahih atau tidak. Nah, maka justru ketika kita tidak ada ilmunya, kita pengennya baik, pengennya dapat pahala, malah men-share sesuatu yang bernilai dosa. Bagaimana bernilai dosa? Ya bagaimana tidak berdosa jika kemudian yang di-share itu adalah hadis-hadis yang palsu ya. Nah, maka memang disitulah perlunya kita mengaji terlebih dahulu ya. Jadi jangan semangat dakwahnya dulu, tetapi ngajinya dulu yang semangat. Jika kemudian memang sudah memiliki kualifikasi untuk berdakwah, maka berdakwahlah ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan akalnya saja, ya, atau dengan logikanya saja, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, ya, maka silahkan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, jadi tidak main-main. Kita sudah bisa baca Quran, ya, kita sudah bisa menterjemah Al-Quran, tetapi kita tidak melengkapi diri nih dengan perlengkapan ilmu yang lain, dan kemudian kita ulas Al-Quran itu hanya dengan akal kita saja, dengan logika kita saja, maka yang demikian juga masuk neraka. Nah, ketika kita ini mau berdakwah aktif, itu paling tidak ada 14 cabang keilmuan yang paling tidak itu wajib untuk kita kuasai terlebih dahulu, ya. Di situ pentingnya ngaji, ya. Nah, yang pertama ilmu lughat, ya. Kemudian yang kedua ada namanya ilmu istiqa. Ya, jadi ilmu istiqa itu adalah ilmu yang mempelajari tentang akar kata, ya. Karena biar bagaimanapun Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Rasulullah berkomunikasi dalam bahasa Arab, dan kitab-kitab pertama yang dituliskan oleh para ulama semuanya dalam bahasa Arab, ya. Kemudian yang ketiga ada namanya ilmu sorof, ya. Ilmu sorof itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata, ya. Kemudian ada ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu adalah tata bahasa. Setelah itu ada 3 komponen ilmu yang masuk ke dalam cakupan ilmu balaghah, ya. Ada ilmu ma'ani, kemudian ada ilmu bayan, kemudian ada ilmu badi, ya. Jadi ma'ani itu memahami makna, kemudian ilmu bayan itu karena banyak juga kalimat-kalimat itu yang berupa kiasan atau permisalan. Kemudian ada ilmu badi itu yang mempelajari tentang keindahan bahasa, ya. Setelah itu yang kedelapan ilmu qiraat, ya. Kemudian ilmu aqaid, ya, jadi yang mempelajari tentang dasar-dasar keimanan. Kemudian yang ke-10 belajar usul fikih, ya. Setelah itu asbabun nuzul, ya, karena setiap ayat itu punya asbabun nuzulnya atau sebabnya, ya. Setiap ayat yang diturunkan itu ada sebabnya. Kemudian yang ke-12 ada ilmu nasikh dan mansukh, ya. Kemudian ilmu fikih, dan tentu tidak lupa ilmu hadis, ya, dengan berbagai cabangnya, ya. Jadi termasuk juga di dalamnya takhrij, ya, penelitian tentang hadis tadi, ya. Nah, jadi ketika kita akan berdakwah paling tidak 14 ilmu ini memang sudah kita kuasai, ya. Nah, barulah kemudian kita melakukan dakwah aktif, ya. Kalau ini tidak kita kuasai, maka kita masuk tuh ke dalam klasifikasi yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, ya. Man afta bi khairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ard. Barang siapa yang berfatwa atau berdakwah tanpa ilmu, maka ia dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi, ya. Nah, sehingga manusia itu kan punya bidangnya masing-masing, ya. Imam Al-Ghazali mengatakan manusia itu ada 4 klasifikasi. Yang pertama itu ada manusia yang tahu, dia orang alim, tapi dia tidak tahu kalau dia tahu, sehingga ilmunya menjadi tidak bermanfaat, ya. Dia tidak mau menyampaikan ke orang lain, padahal dia orang tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang tahu,
tapi dia tahu kalau dia tahu. Ya, artinya apa? Dia orang alim, ya, dan dia faham dengan keilmuannya, tanggung jawabnya, sehingga pengetahuan tadi bisa dia sebarluaskan ke orang lain. Orang yang tahu, dan dia tahu kalau dia orang yang tahu. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu, sehingga dia tidak pernah memaksakan diri. Dia belajar, ya, tidak terburu-buru untuk ngajari orang lain. Nah, yang paling berbahaya, kata Imam Al-Ghazali, yang keempat ini, ya, yakni orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, sehingga jadinya sok tahu. Nah, ini yang paling berbahaya. Ya, belum pengennya men-share sesuatu. Dia tidak pernah berusaha untuk belajar. Ilmu hadis saja dia tidak tahu. Ya, kemudian bahkan hadis pun satu pun dia tidak hafal, main share saja. Ini yang kemudian menempatkan dirinya ke neraka. Ya, nah, maka kembali ke pertanyaan tadi, belum tentu semangat untuk berbagi tadi itu akan menghasilkan pahala. Karena ini babnya agama. Agama itu punya tertibnya sendiri, punya aturan yang ketat, ya. Nah, sehingga men-share sesuatu itu harus yakin betul jika sesuatu yang di-sharekan itu memang bernilai baik, bersumber dari orang-orang yang memiliki kredibilitas dalam bidang itu, dan kemudian sesuatu yang di-sharekan itu juga bersumberkan kepada sumber-sumber dalil yang sahih, ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang memaksa mendakwahi kita itu, ya? Jadi kita ini tiap hari juga berdakwah, ya, dan saya mendukung tuh perguruan-perguruan tinggi yang mewajibkan kepada para dosennya untuk membuat video YouTube setiap hari di masa pandemi ini, kemudian men-sharekannya di aplikasi YouTube, ya, di podcast dan lain-lain. Saya sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, saya dukung itu, ya. Jadi biar memang ilmu mereka itu tidak menjadi sia-sia untuk mengimbangi banyaknya dakwah-dakwah yang tidak berasal dari sumber yang benar tadi, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita pengen share sesuatu, kita pengen juga dapat pahala nih dengan berdakwah, tetapi kita belum pernah belajar secara khusus tentang dakwah, ya. Misal sekolahnya juga bukan sekolah pendidikan agama, ya, tidak kuliah di dalam bidang agama, atau belum pernah menimba ilmu misal ke Mekah atau ke Madinah atau ke Mesir, kemana-mana yang memang disitulah sumber Islam bisa kita pelajari, ya. Nah, bagaimana caranya agar waktu media sosialnya ini juga menjadi sesuatu yang manfaat? Nah, maka ketika akan men-share sesuatu, kita yakin betul bahwa konten yang kita share ini itu berasal dari orang yang kita yakini memiliki kredibilitas dalam dakwah. Karena belum tentu juga kan, bisa saja kan dicatut nama si A, padahal dia tidak pernah menuliskan tentang konten tersebut, yang nulis orang lain, itu bisa saja, ya. Nah, jadi memang harus yakin betul dengan kredibilitas dari orang yang menyampaikan dakwah tadi, ya. Sehingga memang menurut saya sih video seperti di YouTube itu jauh lebih aman, ya, untuk di-share, ya, karena ketika yang berdakwah itu berceramah sesuatu, ya itulah realitanya, ya. Tetapi kalau dalam bentuk materi tulisan, sangat mungkin terjadi seseorang ulama besar, ya, misal Imam Syafi'i, kemudian dicatut namanya, dituliskan seakan-akan itu pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya. Demikian. Nah, sehingga kemudian ketika memang
sesuatu itu misal berasal dari para imam dulu, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan seterusnya, ya paling tidak itu memang disampaikan. Dan kita lihat ya, misal melalui video itu, oh yang menyampaikan Ustadz Anu, dan dia memang punya kredibilitas untuk menyampaikan itu karena dia memang ahli dalam masalah perbandingan ilmu fikih. Ya, demikian yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.